Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman. Saya Ismail Fajri. Berikut akan mereview terkait untuk Wuling Mini Electric Vehicle atau Wuling Mini EV untuk Makaron. Ini untuk tipe Makaron ya. Jadi di sini kalau di China ini dikenal juga dengan Wuling Hongguang Mini EV Makaron. Ya, dengan seperti yang kita lihat di sini ada 3 warna. Ada untuk peach pink, avocado green, dan juga untuk yellow lemon. Nah, ini untuk sekilas tentang Wuling Mini Hongguang EV Makaron ya. Ini untuk namanya. Terkait Hongguang Mini EV Makaron ini merupakan salah satu dari proyeknya Wuling yang bernama GSEV atau Global Smart Electric Vehicle ya. Ini dimulai dari 2016 dengan produk pertamanya itu diberi nama E100. Nah, untuk sekilas yang kedua, ini informasi yang kedua untuk Hongguang Mini Makaron ini termasuk salah satu mobil yang sudah populer di China. Jadi penjualannya ini sudah sampai 50.000 unit untuk di China, dan juga untuk harganya ini kenapa yang bisa dibilang sangat menarik, ini bisa dikatakan murah ya, karena hanya pada rentang 37.600 yuan sampai 43.600 yuan, atau kalau di Indonesia kan atau dirupiahkan ini di 83,7 juta rupiah sampai 97,1 juta rupiah. Nah, ini untuk saat ini memang sudah ditampilkan ya untuk Hongguang Mini Makaron ini di IMS kemarin, IMS 2022, dan kabarnya nanti untuk peluncurannya di bulan September 2022. Seperti itu untuk penjualannya. Baik, kemudian kita langsung ke ukuran. Nah, melihat ini untuk salah satu yang tadi avocado green ya. Jadi memang kendaraan ini two tone warnanya, 2 warna. Nah, ini ukurannya panjangnya di 2917 mm, jadi hampir mendekati 3 meter, dengan lebarnya 1493 mm dan tingginya 1621 mm. Nah, terkait untuk detailnya, ini tadi untuk dimensinya sudah saya informasikan. Terkait untuk berat kendaraan kosongnya atau curb weight-nya ini di 665 kg. Untuk ground clearance-nya ini jarak dari tanah dengan bodi terendah ini di 125 mm. Ini kurang lebih dari tanah ini ke sini. Ini 125 mm. Untuk wheelbase-nya atau jarak kedua sumbu roda depan dan belakang ini 1940 mm. Dan kemudian sini untuk pintunya. Jadi yang menarik ini adalah dia cuma punya 3 pintu. Depan di row pertama ini ada 2, dan untuk pintu bagasi 1. Dan untuk penumpangnya, tapi di sini bisa 4, ada 2 garis. Jadi untuk 1 di belakang ini juga bisa dilipat untuk dijadikan sebagai bagasi. Kemudian untuk bannya sendiri, ini untuk bannya di 145/70 dengan radial atau ring 12 di sini untuk velgnya. Dengan material velgnya ini aluminium alloy. Nah, ini untuk engine informationnya ya. Ini sebelumnya, karena ini electric vehicle atau mobil listrik, ini sebenarnya adalah penampakan kap depannya. Dan kap depannya ini bukanlah engine-nya. Jadi di sini ada beberapa untuk isi kap depannya. Ini ada untuk air wipernya ya, bukan air radiator ya, untuk air wiper. Dan yang menariknya di sini juga ada sebuah aki. Aki ini digunakan untuk tadi wipernya ini, sebagian untuk di motor wiper, satu lagi untuk lampu. Seperti itu.
Nah, kembali ke informasi mengenai engine atau dapur pacunya sendiri. Ini untuk motor listriknya ini jumlahnya satu, dengan powernya itu bisa mencapai 20 kilowatt, dengan atau setara ini di 27 horsepower ya, dengan torsinya ini 85 Newton meter. Nah, untuk di sini driving range-nya atau jarak tempuhnya untuk kendaraan ini dalam baterai 100% ini, jadi ada dua ya di sini. Ini bisa mencapai 120 kilometer untuk kapasitas baterai kendaraannya di 9,3 kilowatt hours, dengan satu lagi ini yang paling tinggi 170 kilometer untuk baterai dengan kapasitas 13,9 kilowatt hours. Jadi ada dua ya, dua tipe pilihan gitu. Dan untuk pengisian dayanya sendiri ini dari 0 atau habis sampai 100% ini di 6,5 jam untuk yang 9,3 kilowatt hours, dan juga untuk 9 jam ini untuk yang 13,9 kilowatt hours begitu. Nah, ini untuk terkait charging ini sendiri, untuk dari pihak Wuling ini menginformasikan dapat digunakan dengan daya listrik rumah sebesar 2200 watt ya. Ini minimal untuk yang 9 jam. Nah, jika di sini dayanya lebih besar lagi, untuk waktu pengisian bisa lebih cepat seperti itu. Untuk baterai tipenya sendiri ini masih untuk lithium ion, dan juga untuk maksimal kecepatannya ini di 100 km per jam. Baik, untuk selanjutnya kita ke suspensi dan rem, suspension and brake ya. Nah, di sini ada terkait transmisi juga, dan juga bannya ya, dan kemungkinan ini yang akan di launching untuk di Indonesia kan seperti ini dengan karbon. Nah, untuk suspensi depan ini masih menggunakan McPherson, dan untuk belakangnya ini multi-link dipen. Untuk rem depan ini sudah menggunakan disc brake ya atau rem cakram, tapi untuk yang belakangnya masih tromol ya atau drum. Untuk parking brake-nya sendiri di sini mohon maaf masih manual, jadi dengan sentuhan tombolnya ini ada sedikit untuk warna chrome-nya. Untuk selanjutnya di sini ada untuk sistem support lain atau sistem lainnya di sini untuk terkait keamanan ya, lebih tepatnya di sini ada untuk ABS anti lock braking system, ini untuk mencegah agar roda terkunci. Untuk EBD electronic brake force distribution ini agar pengereman dapat maksimal. Jadi pembagian di sini brake force distribution ini ada pembagian untuk kekuatan rem agar mencekram dengan tepat ya atau dengan kuat seperti itu. Dan untuk TPMS tire pressure management system ini untuk pengaturan tekanan ban. Jadi nanti terlihat juga di display ya, di display untuk dashboard itu sendiri. Dan yang terakhir ini ada hill start assist atau di sini yang menjaga kendaraan agar tidak menurun langsung di permukaan yang agak curam seperti itu saja atau ditanjakan. Kemudian langsung nih kita akan melihat ya bagaimana sih untuk Wuling Hongguang ini sendiri baik dari eksterior dan interiornya. Ini yang pertama, ini ada beberapa nih ya untuk keseluruhan dari belakang, dan ini untuk pengisian chargingnya pada tempat di logo Wulingnya, tampak depan dan tampak sampingnya. Oke, kita langsung beralih untuk ke tampak depan dulu ini. Ini untuk tampak depannya ini kebetulan yang pitch pink ya. Pitch pink ini untuk lampunya ini sudah LED, dan ini untuk depannya sudah ada logo Wuling, dan ini tempat untuk pengecekannya. Ini ada untuk bisa dikatakan lampu hazard ya, ini untuk lampu hazardnya, dan juga ini untuk wipernya depan juga sudah ada. Ini untuk tampilan depannya. Kemudian kita beralih ke tampilan samping. Nah, untuk tampilan samping sendiri ini kita bisa lihat yang namanya two tone ya, atau paduan dua warna dengan putih dan warna pilihan. Tadi ada pink, hijau, dan juga kuning. Untuk handle pintunya sendiri masih klasik ya, jadi agak menonjol. Dan juga
untuk yang menarik ini terkait lampu sen. Ini hanya titik saja tapi ya ini sudah LED. Seperti itu saja. Untuk tampak belakangnya, nah ini ada untuk lampunya kembali untuk lampu belakang ya, untuk informasi pengereman, dan juga ini untuk remnya, ini lampu remnya di sini, dan juga udah ada logo Wuling. Ini yang bisa dilihat ini agak berjeda ya, dan juga untuk di sisi sini ini ada sebenarnya logo makaron, untuk logo makaronnya, karena ini versi Cina. Baik, untuk selanjutnya ini kita langsung ke interior. Nah, untuk interior baris pertama ini ternyata untuk bangkunya ini ada gradasi 3 warna. Ini abu-abu tua, abu-abu muda, dan untuk garisnya ini menyesuaikan dengan warna pilihan tadi, apakah kuning, hijau, ataupun pink, seperti itu. Nah, untuk pintunya sendiri ini di bawah sini ada cup holder. Untuk material ininya, material pintunya sendiri bagian dalamnya ini adalah hard plastik, dan juga ini ada sedikit untuk handle atau pembuka pintu dari dalamnya ini bahan chrome, seperti itu saja. Dan di sini juga sudah ada untuk sabuk pengamannya ya, sabuk pengamannya juga sudah ada. Dan ini untuk unit transmisi, dan di sini mungkin kita pindah ke bawah untuk rem dan pedal gasnya di sini. Ini untuk setirnya masih menggunakan logo Wuling, dan juga ini sudah dengan balutan kulit ya, kulit sintetis. Ini untuk dashboard, dan kita ini dulu untuk dan ini untuk kaca untuk belakang, dan belakang. Dan satu lagi, nah ini untuk untuk pedal gas dan remnya ya. Memang kalau untuk gas dan remnya di sini agak ke tengah ya, jadi tidak pas dengan pas di bawah roda si pengemudi, tempat pengemudi itu yang biasanya di mobil-mobil lainnya itu tepat berada di bawah roda si pengemudi, itu di bawah setir pengemudi. Dan tapi di sini agak ke depan, mungkin hampir mendekati si untuk transmission ini, untuk kendali transmisi. Dan untuk di kendali transmisi ini juga ada untuk namanya ini power window ya, jadi untuk pengaturan atau menurun naikkan untuk kaca depannya, seperti itu. Nah, kembali lagi ini untuk baris pertama. Untuk baris kedua, nah ini ada sebenarnya untuk baris kedua, jadi nanti untuk tombol di sini untuk menurunkan sedikit bangku agar penumpang belakang bisa masuk, seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini untuk tampilan tadi ya, untuk seat kedua jika dilipat. Jadi ini seat kedua ini bisa dijadikan sebagai bagasi. Ini kurang lebih di 745 liter untuk bagasinya. Dan ini untuk tampilan dashboardnya ya. Tadi untuk electrical dashboard ini kelihatan untuk gambar mobil, dan kalau untuk berhenti ini biasanya nanti kita ketahuan ini apakah ada pintu yang masih terbuka, dan juga untuk tekanan bannya. Ini untuk jumlah baterai yang tersisa, dan juga ini untuk jarak tempuh. Kalau untuk mobil listrik memang bisa terlihat jarak tempuhnya minimal sudah sampai berapa, dan bisa digunakan sampai berapa lagi, seperti itu untuk dikondisikan dengan baterai. Untuk ini juga ada informasi terkait untuk transmisinya, kita berada di mana, ada juga untuk jam dan tanggalnya. Ini untuk kecepatan kita di berapa kilometer. Nah, untuk kemudian di sini ada di setir ini kita bisa lihat ya. Ini untuk di setir ini kuncinya, jadi masih menggunakan kunci batang tapi slide ya modelnya. Dengan di sini menggunakan remote, seperti itu. Dan ini untuk pengaturan lampu, ini ada di kanan setir. Dan untuk di bagian kiri ini ada mode, jadi ada dua modenya. Ini mode kendaraan atau mode eco atau mode sport ya, untuk saat kita driving. Mode driving ini untuk 3 tombol ini, ada tombol AC, ada juga untuk di sini pengaturan kipas AC-nya, dan juga untuk pengaturan bangku. Di sini ada juga. Nah, untuk di sini ini ada lampu hazardnya ya, yang biasanya di bawah, biasanya di sini dekat pengemudi ya, tapi dia di atas. Dan ini untuk AC-nya memang kalau kita kembali ke tampilannya, ini AC-nya agak panjang, dan juga ada cup holder ya, seperti itu. Ini untuk medianya ini ada USB, dan juga untuk terkait radio di sini.
Ini untuk interiornya ya. Baiknya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab jika ada yang tertarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.